udah baca berita novel udah lama sih. Yang ringannya bintang Emon lah kalau mau dapat informasi ringan dari bintang Emon, komika, stand up komedi. Lagi diserang nih membuzzer. Ya cuman kalau bicara novel Baswedan itu Bentar. Novel Baswedan sama Anies Baswedan hubungannya apa sih? sama-sama Baswedan. Bukannya saudara mereka? Ada unsur saudaranya. Saudara semarga. Bisa jadi. Karena lu kan yang lebih Arab gitu. Besar. Lu kan Gara-gara gua. Tobit al apa? Al-Indonesi. Indonesia. Lu juga Arab lu bro, hidungnya mangkal. Gue Arab, Betawi aja gue, cinta Betawi. Betawi. Betawi juga banyak orang Arab. Iya. Ya. Kan sebenarnya yang gua mau iniin ya, maksudnya anggap lu pemerintah nih, gua nanya sebenarnya. Anggap gua pemerintah. Anggap ya lu Kok pemerintah sih? Jaksa, sorry, kok pemerintah? Jaksa. Lawat ya, anggap lu jaksa. Ini gitu kan. Ini konteks hukum berarti? Iya. Anggap Pasti pertanyaan umum yang mungkin entahlah gua mewakili atau enggak kayak gitu kan ya. Kenapa perkara yang segitu menciderai orang gitu sampai matanya begitu hukumannya bukan hukuman. Iya, maksudnya tuntutannya ya. Karena belum diputus sama karena hakim. belum diputuskan ya. Tuntutannya hanya 1 tahun. Ya. Yang gue denger itu 1 Kayak tahun. gitu. Pertama, pertanyaan gua dari aturan formal hukumnya bagaimana? Kedua, apakah memang standarnya segitu atau lebih dari itu? Apakah salah jaksa menuntut segitu? Kayak gitu. Atau sah-sah aja jaksa menuntut segitu? Ini kan Bang Doni lawyer nih, kayak gitu. Berat Ya, kita masyarakat awam nih pengen tahu daripada nanti kita bikin berita-berita yang nggak jelas di media sosial itu bagaimana, karena dengan keadaan sekarang ini kan juga sebenarnya malas juga mau bukan malas, ngeri juga kalau mau posting hal-hal yang kita hanya tahu dari satu sudut pandang, tidak lihat dari sudut pandang yang lain kayak gitu. Gimana? Ini juga. Nah, itu dari gua. Kalau gue pribadi mengenai masalah novel ya, satu dalam masalah kasusnya kan masih ngeblur sih menurut gue, masih abu-abu nih, masih abu-abu dari kejadian sampai dia dirawat sampai ada yang pro dan kontra, itu kan masih ada. Enggaknya entah itu ada di-create seseorang ataupun memang dia meng-create, itu kan jadi salah satu yang sampai sekarang ini belum tahu nih gitu. Kalau gue pribadi pun gue menilai pun entah gue tahu dibalik semuanya itu ya, dibalik semua itu gue cuma hanya melihat kalau dari sosialnya sih ya, siapa sih keluarga kita di salah satu keluarga yang dikasih air keras gitu tiba-tiba sampai mencederakan ya, apalagi patah mata ya. Yang menurut gue ya gue akan nggak terima juga gitu. Tapi di sini kita kan nggak tahu mereka intelektual gitu, gue nggak ngerti lah karena gue rakyat jelata yang nggak mengerti apa-apa. Tapi dari kasat mata gue sih dia ya salah satu korban juga, tapi ya gue nggak tahu itu siapa. Dari hukumnya pun dengan 1 tahun menurut gue nggak make sense juga gitu kalau di kondisi itu, dengan keadaan dia sampai ya di vonis dia akan orang buta ya. Udah cacat. Iya, maksud gue akan jadi buta. Udah buta. Udah buta. Yang sebelahnya Cacat, kan. apa namanya? Cacat permanen. Ya permanen kan. Ya gue pun kalau jadi keluarganya gue atau gue anaknya, gue nggak menerima juga gitu kalau 1 juta. 1 tahun ya. 1 tahun itu. Nah kalau lu Pak? Ya sekali lagi, even gue lawyer, gue cuma memandang perspektif kasus ini dari mulai penuntutan aja ya, yang memang sudah dilakukan oleh jaksa. Sebelum tuntutan kan ada yang namanya dakwaan. Gue berangkat dari hukum biar parameternya jelas. Karena di negara demokrasi ini memang orang bebas berpendapat, orang umum menyikapi suatu persoalan publik yang di situ ada nilai-nilai ini adil apa enggak, orang bebas dan tidak ada limitatifnya gitu, orang bebas berpendapat. Tapi kalau konteks hukumnya kan ada limitatifnya jelas, karena jaksa pun berpendapat ketika dia dapat berkas dari polisi
kemudian memeriksa berkas, dia mendakwa dulu. Jadi dakwaan itu belum tuntutan. Tuntutan itu adalah hasil dia menuntut berdasarkan fakta persidangan. Ya, pasal persidangan itu ada saksi, ada alat bukti, hakim untuk jadi pemeriksaan di persidangan itu untuk meyakinkan hakim supaya hakim yakin memutus apa nih gitu kan, kira-kira gitulah. Nah, masuk dari awal tuh dakwaan, ini gue baca ya, ini gue baca dari media, dari berkas dakwaan awal gitu kan. Memang dia didakwa pasal jenis dakwaannya itu dakwaan korban terhadap pelaku kan, pelakunya novel ini kan bicaranya. Iya. Dakwaan kumulatif subsidiar kalau nggak salah. Jadi penggabungan. Makanya ada dakwaan primer, ada dakwaan subsidiar gitu. Jadi primernya dulu dibuktikan, ketika primernya nggak bisa terbukti masuk ke dakwaan dakwaan primernya. Jaksa itu menggunakan pasal 355 ayat 2 nggak salah ya. Jadi penganiayaan berat ayat 1 penganiayaan berat yang menyebabkan luka berat dengan ancaman maksimal 12 tahun. Subsidiarnya Minimal itu. maksimal 12 tahun. Jadi minimal bisa berapa aja? Berapa aja, pokoknya 1 sampai 12 tahun lah, 0 sampai 12 tahun. Dakwaan di bawahnya subsidiar ya, itu dia pakai pasal 353 ayat 2 yang penganiayaan bukan berat ya, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, sama luka berat, tapi ancaman maksimal 7 tahun. Tapi gue pernah nonton juga Pak, maksudnya lihat-lihat berita ya di salah satu media, katanya mengakibatkan berencana. Oke, ini masuk nanti nih. Oke. Ini dakwaan nih. Setelah itu masuklah pemeriksaan persidangan, Ya. fakta-fakta, saksi dihadirkan, termasuk novel sebagai korban, saksi korban pun dihadirkan untuk diberikan keterangannya, karena dialah yang pelaku selain terdakwa ya. Dia yang memang mengalami langsung cacatnya gitu. Bagaimana dia disiram, kronologis seperti apa disiram, caranya bagaimana. Terus terdakwanya pun ditanya pakai apa disiram. Nah, banyaklah fakta-fakta persidangan yang memang gue nggak pernah nonton langsung sidangnya, tapi gue baca summary dari setiap berita perkara ini kan. Misalnya fakta persidangan, nggak tahu gue klasifikasi air keras itu apa, tapi yang jelas di fakta persidangan adalah itu air aki yang dicampur dengan air biasa. Nggak nyebut air keras lah, air aki yang dicampur air biasa. Mana masuklah gitu fakta persidangannya bahwa si pelaku ini, terdakwa ini yang jumlahnya 2 orang itu, tambah pasal 55 ya, pasal 55 KUHP itu adalah penyertaan, karena dia melakukannya dengan 2 orang gitu kan, ada yang lebih dari 1 orang ya, tetap pelaku kejahatannya adalah itu. Nah, yang menjadi soalan fakta persidangannya adalah dia ingin memberikan pelajaran si pelaku ini kepada si novel. Nggak ada niat sengaja, cuma ngasih pelajaran doang. Katanya gitu fakta persidangan nih. Ini bukan opini ya, ini bukan opini, ini fakta persidangan. Si terdakwa ini mau ngasih pembelajaran kepada si novel. Subuh-subuh tapi kata si bintang si itu kasih pelajarannya dengan cara dibisikin gitu. Itu ayah cuk lah. Nah, akhirnya terjadilah peristiwa itu, ya kan? Siramlah tuh mata, wah, ya akhirnya menyebabkan luka, ditutup segala macam. Akhirnya jaksa menuntut kan, berdasarkan fakta-fakta persidangan. Jaksa boleh terikat dengan fakta persidangan yang disampaikan oleh si, kan persidangan selain objektif ada subjektif juga. Subjektif itu objektif itu yang menilai hakim nanti. Tapi kalau subjektif itu ya yang membuktikan pidana itu ada, ya itu jaksa. Jaksa pasti akan mengabaikan saksi dan bukti dari dari kalau ngelihat
tuntutan 1 tahun ya, jaksa bebas menuntut ya. Dia berkesimpulan artinya setelah melihat keterangan saksi, terdakwa bahwa memang ini tidak sengaja, kesimpulannya gitulah kira-kira. Jadi tuntutan 1 tahun pun menurut hukum pun boleh-boleh saja gitu. Karena jaksa menuntut berdasarkan fakta persidangan yang memang jaksa pahami gitu kan. Jadi tidak sengaja itu bisa jadi 2 orang itu mungkin jadi pesanannya tukang bakso yang lewat saat itu. Bisa jadi kan kalau kita bilang tidak sengaja, mungkin 2 orang itu tadinya disuruh sama tukang bakso untuk beli air cuka buat tambahan di saus makanannya. Ternyata yang dia beli adalah air keras kayak gitu. Mungkin novelnya disangka itu tukang bakso. Bro, ini bro, kayak gitu. Gak siap ketangkep kena matanya kayak gitu. Artinya kalau buat gue sih mungkin kalau kita bahas begitu lebih agak masuk akal kalau Karena gini, unsur sengaja itu kan memang, sorry ya kalau bahasanya agak hukum gitu ya. Tapi sengaja itu memang masuk dalam rumusan delik pasal 355 maupun 353. Karena kan dengan sengaja gitu kan. Makanya, tapi rumusan delik unsur kesengajaan itu memang tidak perlu dibuktikan. Itu maksud nama hukumnya kan mens rea namanya kalau dalam bahasa hukum. Yang menjadi pokoknya adalah kan aktus harusnya perbuatan pidananya. Perbuatan pidananya itu tadi menyiramkan air keras, air aki yang campur air biasa itu yang kepada seseorang sehingga menyebabkan cacat. Nah itu perbuatan pidana yang namanya aktus rus. Itu yang dibuktikan. Nah, sekarang proses airnya itu memang air keras atau bukan udah ada forensik, ada forensiknya. Airnya ini disebabkan apa sih luka? Iya. Oh berdasarkan hasil forensiknya ternyata ada unsurnya, ada unsur. Yang fakta persidangannya air aki campur air biasa. Ya, jadi jaksa punya hak subjektif untuk menuntut seseorang terdakwa itu berdasarkan pendekatan fakta persidangan yang dia akui. Jadi sah-sah aja dari segi hukum ya, subjektif hukumnya kan. Jaksa boleh memilah-milah yang memang menurut dia. Pertanyaannya kenapa dia nggak nuntut pakai pasal yang primer, yang pasal 355 ayat 1 dengan ancaman hukum maksimal 12 tahun. Ya karena itu nggak terbukti, karena unsur kesengajaannya yang menyebabkan itu jadi bukan penganiayaan berat. Karena untuk memberikan pelajaran itu kan bukan penganiayaan berat, pemahaman jaksa. Jadi masuklah ke dakwaan subsidiar itu yang maksimal 7 tahun. Tapi tetap apapun itu, kalau bahasa dari masyarakat ya nggak akan memenuhi unsur keadilan lah ya, karena masyarakat menilainya beda. Ya, itu sah-sah aja. Tapi sudut pandang dari lu seorang lawyer, worth it ya dengan hukuman yang diputuskan? Belum usul, ini baru tuntutan ya. Iya, baru tuntutan yang jaksa. Sebagai di mata lawyer. Ya harusnya sih nggak 1 tahun lah ya. Lebih dari itu berarti. Ya lebih. Oke. Nah, kalau gue sih, Tapi sekali lagi ya, karena gue nggak lihat fakta persidangan seperti apa. Ini kan tinggal kita ngelihat outputnya doang, bahwa mata si ini lucu tapi sorry. Ada kesimpulan dari kuasa hukum si terdakwa dalam pledoinya, kan tuntutan sudah. Kemudian pledoi dari kuasa hukumnya di terdakwa itu, cacatnya itu bukan karena disiram air keras dalam pledoi, pembelaannya si terdakwa nih, tapi karena salah penanganan dari tim medis yang menangani si novel. Jadi bukan dari itu, lucu ya. Udah 1 tahun misalnya ternyata pledoinya diterima oleh hakim, bukan jadi pertimbangannya hakim bisa lebih. Ya, tapi sekali lagi gini, ini tergantung hakim. Hakim kan bebas memutus ya, walaupun dia rujukannya kepada fakta persidangan dan tuntutan jaksa dan pledoi. Tapi dia punya kewenangan namanya ultra petita. Dia ultra petita itulah haknya hakim untuk memutus di luar apa yang dituntut. oke. Dia melihat fakta persidangan ternyata, memang si novel, memang ini perbuatannya berat gitu loh.
udah gue mau hukum aja deh dia 10 tahun, boleh. Oh, oke. Hakim boleh. Hak kalau Ultra di petita itu. vetonya ya, hak vetonya dia. Karena dia menemukan hukum kan, boleh menemukan hukum walaupun kita menganut azas positivisme, tapi hakim boleh menemukan hukum. Yang berarti di dasar mata lu berarti nggak worth it dengan 1 tahun itu, dengan tuntutan itu kan? Ya. Oke. Apakah mungkin gini dengan fenomenanya seorang Novel Baswedan dengan kejadian sedang air keras sampai akhirnya bisa politisasi atau apa dengan orang membuat kronologis sesuatu cerita lah, ini opini yang dimana lu kalau disiram air keras ya, lu otomatis di muka ya bakal muka lu lecet nih, ibarat aja kan. Kalau logikanya sih ya, tapi kok dilihat faktanya berdasarkan dari media-media dikumpulkan gitu, setelah dia di rumah sakit Singapura cuma matanya doang yang ditutup tapi mukanya nggak apa-apa nih gitu. Nah itu salah satu apakah di pertimbangan dalam suatu persidangan mungkin menjadi yang gue bilang tadi abu-abu lah. Apakah si hakim itu mikir iya dari si tema-tema orang yang buat opini itu ya, iya secara logika gue pribadi nih gue melihat kalau orang dikasih air keras itu bakal suka, tapi ini enggak gitu. Kalau menurut itu juga Artinya luka cuma sini doang gitu. iya, masa harusnya kan doang, menyebar bisa nyebar atau gitu. ke leher lah badan atau ya, yang jelas kayak gini deh, air aki itu kena baju itu bakal bolong atau bercak lah, ada bercak ya. Kalau memang itu misalkan seorang Novel Baswedan untuk mengasih tahu nih yang gue pakai nih, ada contohnya gitu, maksud gue ada buktinya ya kalau di persidangan mungkin ya bisa jadi satu ini logik sih sebenarnya. Artinya, tapi gue nggak pernah tahu ya ketika pertama kali si Novel itu disiram ada luka nggak? Karena kan luka kalau sekarang udah 2 tahun dari kasus pertama kejadiannya misalnya, pasti kan sudah hilang luka-lukanya. Ya, yang permanen pasti di mata gitu kan. Ya, berarti ini jejak muka rusaknya atau jejak luka Sudah selesai gitu, sudah selesai. ya, Nggak tahu sudah kelar lah 2 kan tahun. sudah Pulih di lah laser kemudian gitu. mungkin. Tapi Memang gue nggak pernah lihat muka aslinya Novel Baswedan ketika pertama kali di itu. jadi salah Tapi ini menarik sih. jadi ada salah satu TV gitu. Gue nggak menyebutkan. Jangan-jangan apa ya. Novel Baswedan lebay gitu. Ya, gue nggak tahu gitu. Maksud gue gini, dia kan pernah ada yang ngelaporin dia juga kan. Iya, Dari bisa. media. saat itu ya dalam politisasinya ya, gue nggak melarikan ke politiknya dulu ya. Tapi maksudnya secara logika di pikiran gue aja gitu. Jadi TV besar itu di Indonesia datang ke Singapura, ke rumah sakit itu, dan di kursi roda itu Novel itu cuma punya mata. Artinya ini nggak luka. Ini nggak luka. Itu saat sehari atau 2 hari. Berarti polisi terdakwa itu, pelaku itu ini dong, apa namanya, tepat. Logika 2, Ya, tepat. nyiramnya cukup ke mata lo ya. Kasih di sini. Ya. Kita pakai tembakan air kecil. Neng cut kayak gitu. Jadi Nah, pas katanya kan bukannya ditembak, disiram. kalau siram kan Tadi berarti kan disiram ya. ada cipratan-cipratan Itu yang gue pertanyakan gitu logika ya, yang membuat video opininya dia. Kalau memang kalau memang itu air keras ataupun air aki lah atau apa, namanya kena baju pasti ada bercak. Ibaratnya lu kayak pakai pemutih nih, mau nyuci pakai pemutih itu ya akan baju lu putih yang warna hitam gitu. Ada bercak kayak gitu. Gua makanya gua nggak lihat detail fakta persidangan tentang alat, kalau baju jadi bolong itu kan alat bukti ya. Ya, Alat itu. bukti, artinya gua nggak pernah tahu tuh jaksa pernah menyajikan itu di persidangan, baju yang kena keras akibatnya sejauh apa gitu. Hasil forensiknya pun gua pun belum pernah melihat secara Ya, detail. gua nggak melihat. Lukanya pun luka yang di sini apa di sini juga masuk kategori gitu Ya. kan. Tapi yang jelas yang jadi kesimpulannya adalah matanya cacat permanen. Kalau Tapi cacat ya kita tahu lah. bahkan ada berita baru nih. Jadi ada beberapa, karena tuntutannya ini rendah, terus kemudian banyaklah teman-teman sejawatnya si Novel datang lah memberikan dukungan. Terus setelah itu kan banyak media tuh, ada salah satu tokoh yang diwawancarain.
Bahkan si Novel pun di Twitter pernah gue lihat berapa hari lalu pasca tuntutan, dia pernah bilang gini, saya pun nggak yakin yang menyiram itu 2 orang yang disidangkan di persidangan. Artinya apa? Kalau terdakwa pun tidak yakin, terdakwa si korbannya tidak yakin. Kalau korban tidak yakin bahwa terdakwa itu yang mau menyiramkan air keras itu kepada si Novel, sehari pun si terdakwa itu nggak boleh di penjara, dalam tahanan pun nggak boleh, sehari pun nggak boleh loh. Artinya apa? Karena dia nggak punya keyakinan si terdakwa itu yang menyiramkan dia. Makin panjang ini kan. Loh iya dong. Jadi yang kok dia malah nggak yakin gitu? Ya kalau si korbannya aja nggak yakin sama terdakwanya, dia sehari pun nggak boleh, Bit. Itu malah mengkriminalisasi 2 orang itu. Iya. Terdakwa itu dikriminalisasi oleh si Novel Baswedan. Iya, artinya kan berarti masih bukan Novel Baswedan sih, oleh penyidik dan penuntut gitu kan. Gelap berarti ini. Sehari pun nggak boleh tahan. Iya. Itu melanggar hak asasi karena dia nggak bersalah, nggak melakukan. Karena kan keterangan itu harus diperoleh dari si korbannya dong, sama saksi yang ada. Apakah saksi itu melihat ciri-cirinya sama? Karena begini, kalau nggak salah dulu waktu pertama kali Novel disiram, kemudian penyidik bikin sketsa dong. Siapa sih orangnya dengan ciri-ciri, bikinlah sketsa wajah. Nah, sketsa wajah yang dimunculkan oleh penyidik sama terdakwa yang sekarang di hadapan pengadilan itu nggak sama. Jadi ada perspektif beda lagi nih setelah tuntutan. Berarti dulu bewok, katanya sekarang nggak bisa kan? Inilah raut muka atau wajahnya berbeda. Wajahnya Dari bentuk hidung, mata, dan kesimpulannya berbeda. Kan yang jadi pertanyaan itu tadi, kalau persidangan itu ternyata menyidangkan orang yang salah, 1 hari pun nggak boleh tuntut. Ya. Ini di tahanan nih, itu pun nggak boleh melanggar hak asasi manusia. Lu menyidangkan orang yang salah. Karena korban pun yang berdekatan langsung dengan peristiwa, dia nggak yakin. Sayangnya, gua nggak tahu ya, di fakta persidangan Novel bicara itu atau enggak. Tapi di luar persidangan, dia bicara itu. Hakim kan nggak terikat dengan apa yang di luar persidangan. Ya, betul. Tapi tergantung kebijakan hakim aja. Jadi akhirnya zona politiknya lebih kencang. Nah, itu aja sih. Ini sebetulnya gue mau lari ke situ. Jadi salah satu masalah yang di dalam negeri sampai ke pemerintahan kan, sampai warga menanyakan kepada presiden untuk mengenai kasus ini kan, sampai negara pun ikut serta. Sempatlah berapa hari, 100 hari Novel Baswedan tidak pecah kasusnya ya, sempat ada lah. Nah, yang gue pertanyaan gini, oke lah, ini dalam satu negara pasti menurut gue orang-orang yang kompeten, banyak lah yang istilah intelijen itu yang dimana bisa lah mengkuak lah, bisa memecahkan kasus ya, seorang Novel Baswedan. Tapi kok kayaknya banyak didramatisirkan ya, entah gue nggak ngerti itu ke politik atau apa, gue bukan orang politik yang jelas, tapi gue coba kok aneh sih gitu. Coba kasus gede lama banget gitu, sedangkan ada intelijen kita gitu, sedangkan kasus terorisme ya cepet gitu. Nah ibaratnya kan berarti keren dong intelijen kita. Artinya kan orang yang baru pakai bom itu. Pertanyaan gue satu, apakah dengan kejadian kasus ini Novel Baswedan memang ada unsur politiknya? Ada, sangat ada. Berarti apakah yang kelihatan ya? Ya, maksud gue apakah ini opini gue ya? Apakah di situ ada balik kaum petinggi ya? Gue nggak tahu siapa namanya. Sebenarnya sampai Om Jailiyah. Ya, gue nggak tahu lah Jailiyah atau apa. Tapi seenggaknya kok sampai ini gila nggak bisa percaya gitu. Ya, memang ruang peradilan itu ya tidak pernah ada kata puas gitu. Pasti ada satu kelompok yang nggak setuju juga. Iyalah, jadi akan ada asumsi lain gitu. Bahkan pasca keputusan pun nanti misalnya nggak berkeadilan, eksaminasi yang dilakukan oleh orang pun walaupun nggak mempengaruhi apa-apa ya, tapi akan punya potensi pendapat lain. Nah, maksud gue politisasi apa? Yang kelihatan di depan mata ya. Waktu kejadian pertama itu, penyiraman itu, memang masuk ke ranah hukum. Tapi
karena presiden punya sebenarnya boleh dia bukan intervensi ya, tapi membantu dia dituntut oleh masyarakat untuk membentuk tim pencari fakta. Saat itu memang seperti itu. Tapi nggak pernah terjadi. Jokowi waktu saat itu pidatonya sangat harus Keras. kuat, harus diungkap gitu. Tapi lucunya tim pencari fakta itu baru dibentuk oleh presiden ketika menjelang pemilu. Ya. Artinya ini politis dong. Artinya dia mengangkat isu populis yang memang menguntungkan dia. Nah, isu ini berkaitan dari sisi lain dari hukumnya adalah kan berkaitan dengan humanisme, nggak pantas segala macam. Dan ini dimanfaatin oleh kubu kampanyenya Jokowi waktu itu untuk Jokowi itu pidato akan mencari fakta gitu, dan itu menjelang pemilu atau pada saat pemilu gitu, menjelang pemilu kalau nggak salah. Gue boleh nanya nggak? Iya. Oke, satu pertanyaan aja ya, satu pertanyaan dulu nih. Tapi nih tolong dikupas secara detail ya. Dari serentetan kasus penegakan hukum yang ada di Indonesia ini selama periode Jokowi, selama pemerintahan Bapak Joko Widodo kayak gitu, apakah lu yakin kasus novel ini akan selesai? Sebagai lawyer, pandangan. Selesai, cuman dengan endingnya yang tidak memuaskan itu aja sih. Karena walau bagaimanapun juga ini reputasi pemerintah, walaupun pemerintah tidak intervensi, nggak boleh intervensi gitu. Ya. Proses hukumnya nggak boleh intervensi. Tapi ini kan bicara tentang kebijakan politik gitu. Pidato presiden itu kan mempengaruhi gitu tentang situasi nasional. Gue sih yakin ini selesai kasusnya. Kan bicara selesai ya selesai persidangan. Oke. Maksudnya, Cuman maksud gue selesai. endingnya itu pasti nggak bagus. Oh. Artinya dinilai masyarakat, ini dia nih endingnya nih, memang nggak sandiwara, memang ini, memang itu. Yang kesannya negatif. Antara pro dan kontra. Dan udah dibaca semua sama masyarakat gitu istilahnya gitu loh. Pro kontra itu pasti aja. Ya, Isu penegakan hukum di Indonesia ini kan memang menjadi poin utama sebenarnya Iya. ketika pemerintahan Jokowi periode pertama pun indeks penilaian terhadap penegakan hukumnya pun kan masih di bawah itu dari rata-rata. data dari Gue lupa, cuman waktu Pilpres itu kan dibahas data-data kan banyak tuh yang kita bisa akses ya. Indeks prestasi penegakan hukumnya di bawah rata-rata lah. Nilai rapotnya merah lah istilahnya. Nah, perbaikannya harus di periode kedua dong. Yang menjadi ukuran adalah kasus novel Baswedan. Bisa dipastikan nih sisanya sampai 2024. Nah, Pasti akan merah juga. iya, karena sebelum kasus Novel Baswedan masuk persidangan ini kan ada kasus sebelumnya yang ada di periode kedua. Contohnya ya, kasus Harun Masiku. Masih hilang. Ya, artinya kan kasus Harun Masiku ini beberapa orang melihat dengan logika antara dia masuk border atau enggak, sehingga jadi penilaian bagaimana filterisasi imigrasi negara kita kok nggak bisa ngedetek kayak gitu. Dan juga dia posisinya berada di dalam negeri kayak gitu kan. Ada yang bilang di luar, ada yang bilang di dalam kayak gitu. Cuman yang di luar pun pernah dalam satu kasus sebelumnya itu bisa ketangkap kayak gitu kan. Artinya luar biasa Polri di sini bisa nangkap yang mau di luar kayak gitu kan ya. Apalagi cuman kasus teroris yang di dalam luar biasa ketangkap semua kayak gitu. Cuman ketika Harun Masiku ini kan sampai nggak bisa ketangkap, jadi berantakan nalar gua kayak gitu. Oke. Harun Masiku kita bahas di Yang lain, tapi karena panjang tuh. Iya, pasti panjang. Gue juga punya Artinya kan perspektif jadi lain tuh tentang Harun Masiku. Oke. Cuma panjang kalau gue jelasin. Ya. Setengah-setengah nggak akan masuk. ya itu menjadi track record gambaran kinerja hukum juga Iya, kan iya, kayak pasti. gitu kan di periode kedua. Makanya rapotnya tuh udah bisa diprediksi merah. Banyak sih, itu banyak. Jangan. Lo kan Jokowers bro, Gue terus mendukung dong. pas dukung lah, sama lah waktunya si mahasiswa yang hilang, terus Munir. Ya maksud gue, ya itu emang harus beda segmen. Jadi kan posisinya gue cuma berdiri deh, seorang Anies Baswedan. Anies, novel. Ya, Novel Baswedan. Wah Sorry, lo sorry. sensi banget sama Anies nih. Sorry, Jakarta banjir.
banjir dari dulu bro. Iya. Zaman ahok juga banjir bro. Enggak lagi banjir. Nah, Rob maksud gue, itu, Rob itu yang jangan tahu. seorang novel, hanya seorang novel aja untuk memecahkan kasus saya nggak novel hari itu doang, sampai bertahun-tahun. Gue coba apakah di balik itu tuh ada intelektual yang Ini belum dijawab kan? Tadi dia udah nanya dari awal. Iya, oke. Jangan-jangan nih. Gue Iya. bicara jangan-jangan Iya, ya. iya. Jangan-jangan. Jadi kan, enggak, kenapa gue berpikirnya berarti gue bukannya ya jatuhnya suzon gitu. Suzon dalam arti apakah di dalamnya ada intelektual aja. Iya. Sampai negara nggak bisa menyelesaikan loh. Gue yakin sih, bukan gue yakin. Dugaan gue sih ada ya. Tapi Oke. Juga lu ada. Oke. Pertanyaan gue tambahan lagi. Apakah aktor intelektual itu di luar pemerintah atau sebaliknya? ini jawaban susah. Tata, gue lagi mikirin jawabannya. Pertanyaan aja gitu. Oke, gini. Opini bebas dong. Kan pertanyaan doang gue. Ini ada kekuatan lain di luar pemerintah yang bisa Jaksa menuntut 1 tahun pun kan bukan nggak lazim ya, tapi kayaknya dengan contoh kasus yang sama di perkara lain kayaknya nggak lazim gitu. Perbandingannya itu ya, kasus yang sama, tuntutannya dengan pasal yang sama, nggak lazim gitu. Terus akhirnya masyarakat beropini banyak yang tadinya awal kasus ini adalah bagaimana mengungkap aktor yang di belakangnya, akhirnya fokusnya cuma masalah kenapa lu cuma 1 tahun, ketutuplah masalah pengungkapan masalah aktor intelektual. Penyidik ataupun penuntut bisa mengembangkan perkara ini sampai ke akarnya harusnya. Harus ya. Tapi isu ini dibuat gaduh nih. Masyarakat akhirnya terfokus kepada 1 tahun doang. Wah, aduh, lupa dia. Desain besarnya itu dibuat oleh siapa gitu. Ya. Latar belakang kenapa yang diserbu adalah novel, itu menjadi pertanyaan. Iya. Siram aja ketua KPK-nya jangan novel. Kok novel? Novel itu kan mantan penyidik Polri juga. Katanya ya, ini kan baru katanya. Harus dikonfirmasi oleh KPK sendiri gitu. Novel ini penyidik yang sedang mengungkap kasus di tubuh Polri yang melibatkan jenderal-jenderal besar. Dari SIM ya? Dari SIM ya? SIM kan sudah ada. Yang simulator ya? SIM kan sudah ada terdakwanya, terpidananya. Iya, gitu. nggak maksudnya pada waktu itu memang asal-muasalnya dari SIM yang... Tapi sejarah Sebelumnya juga ada. Apa ya? itu zaman SBY ya. SBY. Zaman SBY memang pejabat Polri banyak yang ketangkep. Tapi Kejaksaan pada waktu ada. Tapi zaman Jokowi kayaknya sepi ya kasus korupsi di tubuh Polri sama, padahal gue yakin sih kayaknya ada, kayaknya. Itu coba diungkap. Ya kira-kira orang yang pernah di situ tahu lah bagaimana cara kerja korupsnya dulu gitu kan. Dia mengungkap gitu kan. Makanya pertanyaan gitu, Bib. Kalau lo mau ngasih pelajaran kepada simbol KPK ya ketua KPK dong. Kenapa Novel Baswedan gitu? Kan itu pertanyaan besar gitu. Ini sih gua nggak mau menduga-duga, tapi katanya gitu, dia lagi mengungkap sebuah kasus korupsi yang melibatkan jenderal di lingkungan Polri, dan itu harus diselesaikan lebih awal supaya pembelajaran. Kira-kira gini, terdakwa yang polisi tadi, ini lo, gua kan polisi juga, lo polisi ini kan kesel sama KPK sebenarnya, kesel sama KPK, karena KPK hadir itu karena polisi dan kejaksaan nggak mampu ngurus korupsi waktu itu, nggak maksimal, makanya muncullah KPK, komisi yang sifatnya cuma supervisi doang sebenarnya, Ad hoc ya sebenarnya. ad hoc, tapi lama-kelamaan ini harus menjadi komisi yang permanen gitu ya. Akhirnya terbitkanlah undang-undang dengan segala bentuk super powernya lah gitu. Dia bisa penyadapan, polisi nggak sah penyadapannya misalnya gitu kan, kecemburuan lah. Maka simbolnya ya KPK sama Polri gitu. Yang bertarung jaksa nggak pernah bertarung, tapi KPK sama Polri yang di depannya, jaksa mungkin yang pihak membantu, kejaksaan yang membantu. Ya, ketengah lah ya. Istilahnya kasus ini ngasih pesannya gitu lah. Udah lah, lo nikmatin deh produk
kehendak pemerintah lo nih, dengan KPK menjadi superpower, tapi lo jangan ganggu. Lo kan lahir karena gua, lo lahir karena kejaksaan, lo jangan makan gua juga, lo yang lain deh. Yang dikasih pelajaran adalah ya yang memang punya latar belakang penyidik Polri. Tapi nggak mau ngomongin lagi deh. Itu kira-kira bro. Itu akhirnya menjadi motif politiknya mungkin ya. Walaupun ini cuma dugaan lah. Ya seperti yang kita bahas, kita ini kan disko ya, diskusi ngaco. Yang cuman mencocok-cocok logi aja. Kebenaran materialnya kan harus di pengadilan. Kita negara hukum. Gue mau deh S juga. Iya. Negara hukum ya harus percaya dengan institusi hukum. Udah itu aja.